Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Nisa dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas. Yang pertama, dimensi keindividuan, yang kedua dimensi kesosialaan, dan yang ketiga dimensi kesusilaan, yang terakhir dimensi keberagamaan. Pertama, dimensi keindividuan. Dimensi keindividuan adalah dimensi yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Artinya tidak ada manusia yang identik dengan manusia yang lain di muka bumi ini, bahkan manusia yang terlahir kembar sekalipun memiliki karakter yang berbeda. Setiap anak manusia yang lahir di muka bumi ini memiliki potensi, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan matematika, kecerdasan spesialis, kecerdasan kinestik tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Yang kedua, dimensi kesosialaan. Artinya, mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan artinya kebaikan yang lebih di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu terkandung kejahatan terselubung. Dapat dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat berarti melanggar hak orang lain dan dikatakan tidak beretika dan tidak bermoral. Sedangkan tidak sopan diartikan sebagai tidak beretika. Jika etika dilanggar, ada orang yang merasa dirugikan, sedangkan pelanggaran etika hanya mengakibatkan ketidaksenangan orang lain. Dan yang terakhir, dimensi keberagamaan. Dimensi keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang mewujudkan dalam sikap dan perilaku. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan manusia. Pemerintah dengan melandaskan pada GBHN memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum di sekolah mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan. Kesadaran sifat hakikat manusia. Kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan kesanggupan melaksanakan nilai. Dalam pelaksanaannya, keduanya harus dilakukan secara sinkron. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 2, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh artinya pengembangan dimensi hakikat manusia yang ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Sosok manusia Indonesia seutuhnya bertujuan untuk perkembangannya potensi agar menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat.